setiap Bapak Ibu yang mendengarkan renungan di hari ini, biar lawatan Tuhan sempurna buat setiap. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian. Dan satu hal, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, di mana kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap umat-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, sebelum kami melakukan segala rutinitas kami hari ini. Kami butuh akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan bagaimana ada beberapa tugas sebagai orang yang percaya. Karena hidup ini saudara tidak lepas dari sebuah tugas. Kepala rumah tangga mempunyai tugas adalah mencari, memberkati keluarga, bekerja. Saudara sebagai seorang guru bertugas mengajar dan lain sebagainya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, di mana yang pertama kita sudah bahas bahwa tugas orang percaya yang pertama adalah mengumpulkan mana surgawi, dan yang kedua merenungkan firman Tuhan sebagaimana bangsa Israel, saudara kasih Tuhan, membaca Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saudara,
Yang ketiga, tugas bagi orang percaya yang ketiga adalah berdoa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Mazmur 88 ayat 9 sampai 10, Mazmur 88 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Ayat yang baru saja kita baca ini menggambarkan bahwa doa merupakan jalan keluar dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu dalam kehidupanmu hari ini. Mungkin kita sedang berjuang untuk keluarga, kita sedang berjuang untuk pekerjaan kita sedang berjuang untuk masa depan anak-anak kita. Bahkan kita hari ini telah berjuang, masih berjuang untuk kesehatan ketika dikatakan kita sedang diponis oleh dokter. Atau banyak di dalam kehidupan ini yang mungkin membuat kita putus asa, membuat kita kecewa, membuat kita patah hati. Tapi pemazmur berkata melalui doa kita siap menghadapi masalah itu. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13, Yakobus pasal 5 ayat 13 firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Saudara yang kasih Tuhan, tidak mungkin seorang yang berdosa dapat diselamatkan tanpa doa. Tidak mungkin orang benar disempurnakan tanpa doa. Dan tidak mungkin seorang percaya mendapatkan apa yang diinginkan, yang diperlukan tanpa doa. Karena itu sudah kasih Tuhan, doa adalah tanggung jawab kita untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Makanya sudah kasih Tuhan, doa itu adalah napas bagi kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, timbul pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus berdoa? Ada banyak hal jawaban saudara, di antaranya kita berdoa karena doa adalah perintah Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam Lukas pasal 18 ayat 1 itu merupakan satu perintah Tuhan. Kita berdoa karena melalui doalah kita menang atas cobaan iblis, saudara. Jadi melalui doa, saudara, jangan takut. Kita percaya Tuhan memberikan kesanggupan. Kita berdoa karena melalui doalah kita mendapatkan apa yang kita perlukan, saudara. Banyak sekali dalam kehidupan ini yang diperlukan oleh kita, saudara. Ya, misalnya masalah keuangan, masalah pemulihan, masalah kesehatan, masalah anak-anak, masa depan kita, karir kita, begitu banyak yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Melalui doa itu, saudara, maka semuanya akan diberkati. Nah, sudah kasih Tuhan, melalui doa, karena doalah kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Berdoa untuk mendapatkan kegerakan rohani. Kita berdoa untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan dan pengertian. Seperti Raja Salomo, dia minta hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat itu, saudara, maka saudara bisa memanage keuangan yang luar biasa. Dengan hikmat dari Tuhan, saudara bisa membawa anak-anak kita mengenal Tuhan. Dengan hikmat, saudara akan bisa melihat hal-hal yang indah, karena Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa. Kita berdoa untuk mendapatkan kekuatan iman untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi setiap pergumulan.
Kita berdoa supaya kita sukses dan bukan gagal. Kita berdoa saudara, kita bisa melihat satu hal yang indah seperti yang dialami oleh Musa, Elia, kemudian Esther, kemudian Sandra, Mesak dan Abednego, Daniel. Mereka melalui doa, mereka melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, banyak sekali kenapa orang harus berdoa. Nah, saudara kasih Tuhan, dengan doa kita bisa menghadapi setiap pergumulan yang sedang kita hadapi saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini penting sekali karena doa merupakan napas bagi kehidupan orang percaya. Jauh lebih dari itu, melalui doa merupakan satu hubungan yang baik, ada komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu bagaimana posisi kita berdoa? Nah, saudara, posisi kita berdoa ada yang berdiri, ada yang menundukkan muka kita, saudara, ada yang menengadah ke atas. Nah, saudara kasih Tuhan, ada cara yang berlutut. Kemudian banyak hal, saudara, bagaimana kita berdoa. Lagi nyetir juga bisa berdoa, di mana hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu bagaimana memiliki doa yang penuh kuasa? Nah, saudara kasih Tuhan, memiliki doa yang penuh kuasa. Tuhan itu tidak jauh, saudara. Tuhan dekati hati. Nah, saudara, saya berharap apapun bagaimanapun situasi saudara, ketika kita berdoa, wah luar biasa, saudara, ada jawaban dari Tuhan. Mungkin hari ini kau perlu jawaban dari Tuhan, ya, misalnya untuk masa depan anak-anak kita, supaya mereka dapat jodoh, supaya mereka berhasil, supaya suami baik, istri mulai berubah dan lain sebagainya saudara. Lalu bagaimana doa yang penuh kuasa? Doa kita berkuasa jika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, bukan kehendak kita. Banyak orang berdoa biar wah maunya kita yang jadi saudara, tapi kan jalan kita, jalan Tuhan berbeda. Jalan kita berdoa biar kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam itu doa kita akan berkuasa. Nah, saudara, kita berdoa, doa kita penuh kuasa. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita ketika kita percaya, pada waktu kita melihat anak kita sedang sakit, dalam nama Yesus, anakku akan dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anakku akan pintar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluargaku akan diberkati. Nah, ini saudara, jadi ketika kita berdoa memakai dalam nama Yesus, maka di situ ada kuasa. Nah, saudara, doa yang penuh kuasa disertai dengan iman dalam kesungguhan. Iman dan kesungguhan hati. Ini penting saudara. Kadang-kadang kita berdoa tapi doa kita masih tanda tanya. Apa benar Tuhan jamah? Apa benar nanti diberkati? Apa benar ada pemulihan? Apa? Nah, ini saudara yang kasih Tuhan. Jadi melalui doa ada kesungguhan, ada iman, maka saudara bisa akan melihat bahwa doa kita penuh kuasa. Kemudian saudara, kita berdoa yang penuh kuasa jika kita tidak landaskan pada nafsu kita. Ya, nafsu kita tahu saudara yang kasih Tuhan, wah iri hati kalau tetangga punya sesuatu yang hebat, Tuhan aku bisa punya, Tuhan tolong. Nah, itu nafsu kita saudara. Itu doa kita tidak akan bisa penuh kuasa. Saudara, doa kita berkuasa jika kita tidak menyimpan dosa dalam hidup kita. Nah, ini saudara, hati kita. Memang orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu hati kita, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, jika kita berdoa yang penuh kuasa dengan sabar menanti waktunya Tuhan istai. Nah, ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kadangkala banyak orang melihat bukti, wah mana Tuhan, tapi doanya pengennya cepat, instan, bim salah bim. Ingat ada waktunya Tuhan saudara. Terkadang kita nggak mengerti, tapi kalau kita sabar menanti jawaban itu, wah luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, beberapa poin ini bisa kita lihat bahwa tugas sebagai orang percaya yang ketiga adalah doa. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, 3 hari ini kita sudah pelajari tugas tanggung jawab. Yang pertama, mengumpulkan mana. Mengumpulkan mana artinya kita harus bekerja,
karena Dia sumber kehidupan, tapi kita harus berjuang luar biasa mencari mana itu, mencari berkat. Namun satu hal, karena Dialah sumber berkat, kita enggak boleh diam-diam saja, tapi kita harus bekerja. Yang kedua, saudara, renungkan firman, renungkan Taurat Tuhan seperti bangsa Israel. Ketika kita renungkan firman, ada kekuatan yang baru. Dan hari ini tugas sebagai orang percaya yang ketiga adalah berdoa. Kiranya Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan. Kita percaya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, kalau kita menanti waktunya dengan sabar, Tuhan pasti memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu pelajaran yang indah yang kami petik pada hari ini, Tuhan. Kami bersyukur bagaimana kami bisa melihat ada kuasa yang luar biasa ketika kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Karena melalui doa kami bersama dengan Tuhan, kami akan cakap, kami akan diberkati Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu pada hari ini, Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang jadi persoalan, pergumulan, apa yang mereka sedang hadapi, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, melalui doa kami bisa melihat bahwa tangan Tuhan sanggup menopang kami. Yang sakit Tuhan kan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan, yang terbeban berat Tuhan sanggup membuka jalan, memberikan kelepasan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini saya ucapkan selamat beraktivitas dalam kehidupan, selamat bekerja, selamat melakukan rutinitas kita sehari-hari. Namun satu hal, saudara, jangan lupa, melalui doa kita siap menghadapi tantangan. Tuhan berkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.